Mereka menilai kamu dari apa yang mereka lihat di permukaan, dari lelah yang tampak di wajahmu, dari langkahmu yang sempat goyah, dari matamu yang tak lagi bersinar seperti dulu. Mereka mengira kamu akan berhenti. Mereka pikir kamu lemah, tapi mereka tidak tahu bahwa di balik diam yang panjang itu, kamu sedang berdialog dengan jiwamu sendiri. Di balik senyap itu, kamu sedang mengumpulkan serpihan kekuatan yang pernah tercecer oleh luka dan kekecewaan. Mereka tak tahu bagaimana kamu bertahan dalam malam-malam panjang saat dunia terasa gelap dan suara hatimu hampir tenggelam oleh keraguan. Tapi justru di sanalah kamu sudah dibentuk, bukan oleh kata-kata orang, tapi oleh proses ilahi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Mereka melihat jeda sebagai kegagalan, tapi bagimu, jeda itu adalah ruang untuk menyembuhkan. Bagi jiwamu, jeda itu adalah tempat suci untuk membangkitkan harapan. Mereka mengira kamu menyerah, padahal kamu sedang menyiapkan versi dirimu yang baru, lebih kuat, lebih bijak, lebih dalam. Ini bukan tentang membuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini bukan tentang memaksa dunia untuk melihatmu. Ini tentang mengenali siapa kamu sebenarnya dan menerima bahwa jalan yang kamu lalui memang tak selalu bisa dimengerti oleh orang lain. Karena ini adalah jalanmu. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh kakimu dengan kekuatan dari dalam dirimu. Kamu tidak bangkit demi pengakuan. Kamu bangkit karena jiwamu tidak sanggup hidup dalam bayang-bayang kekalahan. Kamu bangkit karena ada cahaya di dalam dirimu yang tak bisa diredam selamanya. Kamu bangkit karena kamu tahu, meski semua orang meragukanmu, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Dan itu cukup. Karena harapan tumbuh dari luka adalah harapan yang paling murni. Dan langkah yang lahir dari keheningan adalah langkah yang paling kokoh. Jadi lanjutkan, meski pelan, meski tertatih, karena kamu tidak terlambat. Kamu tidak ditinggal. Kamu hanya sedang mempersiapkan kebangkitan yang tidak biasa. Kebangkitan yang akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Jika kamu sedang membaca atau mendengarkan ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun jalan atau peristiwa dalam hidup yang terjadi secara acak. Setiap pertemuan, setiap pesan, bahkan setiap detik yang membawamu sampai ke sini, semuanya telah Allah atur dengan begitu sempurna. Dan jika saat ini hatimu terasa bergetar, jika ada bagian dalam dirimu yang merasa tersentuh saat mendengar pesan ini, maka ketahuilah, ini memang ditunjukkan untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu. Karena jiwamu telah dipanggil untuk bangkit, untuk tersadar, untuk melangkah lebih dalam perjalanan hidup yang sudah Allah siapkan khusus untuk kamu. Jangan abaikan getaran itu di dalam hatimu. Jangan sepelekan suara kecil yang berbisik bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda, itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang menerima sinyal ilahi. Maka jangan ragu. Hadirlah sepenuh hati. Berikan dukunganmu sebagai wujud kehadiran dan keselarasanmu dengan pesan ini. Tekan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu merasakan panggilan ini. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe sebagai bentuk cinta dan energi positifmu bagi channel ini, agar lebih banyak jiwa terhubung dengan pesan yang mereka butuhkan. Bab pertama, kamu tidak sedang menyerah. Meski langkahmu melambat, meski nafasmu terasa berat, dan meski hatimu sempat terasa kosong, itu bukan tanda kamu berhenti.
Itu adalah tanda kamu sedang mengumpulkan kembali kekuatan yang pernah hilang di tengah jalan. Kamu sedang merangkul luka-luka yang dulu kamu abaikan. Kamu sedang memeluk sisi-sisi dirimu yang rapuh, yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyum dan tawa palsu. Ini bukan kelemahan, ini adalah proses penyembuhan. Proses di mana jiwamu berusaha berdiri kembali dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh jiwa, pengkhianatan, kegagalan, dan kehilangan. Proses yang tak banyak orang pahami karena mereka hanya melihat dari permukaan, tanpa tahu badai apa yang pernah kamu lalui di dalam. Berdiam bukan berarti kamu kalah. Diam bukan berarti kamu lemah. Justru dalam diam itulah kamu sedang memperdalam akar kekuatanmu. Kamu sedang berbicara dengan hatimu sendiri, sedang jujur pada rasa sakit yang dulu kamu abaikan. Karena kamu tahu, untuk bangkit dengan sesungguh-sungguh, kamu harus kembali menyentuh dasar terdalam dari siapa dirimu. Dan di sanalah, dalam ruang sunyi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu, kamu menemukan percikan kecil kekuatan yang dulu sempat padam. Percikan itu kini mulai menyala kembali, pelan tapi pasti. Dan ketika waktunya tiba, percikan itu akan menjadi api yang menghidupkan kembali, lebih hidup, lebih kuat, dan lebih penuh makna dari sebelumnya. Jadi, jangan biarkan mereka menilai diamnya kamu sebagai tanda akhir. Karena yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menjalani awal dari kebangkitan besar. Kamu sedang membentuk versi dirimu yang tak lagi mudah runtuh, tak lagi mudah goyah. Versi yang tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi versi yang hidup untuk memenuhi panggilan jiwanya sendiri. Ini bukan tentang siapa yang lebih cepat bangkit. Ini tentang siapa yang benar-benar sembuh, siapa yang tumbuh dari luka, dan siapa yang tetap bertahan meski dunia sempat membuatnya ingin menyerah. Dan kamu adalah salah satunya. Bab kedua, ini jalanmu, bukan jalan mereka. Maka jangan heran jika banyak yang tidak mengerti. Jangan terkejut jika langkahmu dipertanyakan, jika keputusanmu dianggap aneh, jika pilihan hidupmu dikomentari oleh mereka yang bahkan tidak pernah benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Karena yang kamu lalui adalah jalur yang bukan ditentukan oleh suara ramai di luar sana, tapi oleh suara sunyi yang berbisik dari dalam jiwamu. Jalan ini tidak tercetak di peta manusia, tapi sudah tertulis dalam takdir langit, dan tak semua orang mampu membaca arah yang sedang Tuhan tunjukkan khusus untukmu. Mereka tidak tahu perjuanganmu. Mereka tidak tahu berapa kali kamu terbangun tengah malam hanya untuk menenangkan dirimu yang hampir menyerah. Mereka tidak tahu betapa kuatnya kamu bertahan di saat semuanya terasa runtuh, karena mereka hanya menilai dari luar. Dari seberapa jauh kamu melangkah, dari seberapa banyak pencapaian yang kamu miliki, bukan dari seberapa keras kamu berjuang untuk tetap hidup hari demi hari. Tapi kamu tahu, bukan itu yang penting. Yang penting adalah kamu tetap berjalan meski pelan, tetap bertahan meski terluka, karena kamu paham, ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah proses penemuan dirimu sendiri. Tuhan menuliskan jalan ini hanya untukmu, dengan tikungan yang tidak mereka alami, dengan badai yang hanya kamu yang bisa lewati. Maka tak adil jika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Hidupmu bukan kompetisi. Hidupmu adalah misi jiwa. Ada sesuatu yang sudah Tuhan bentuk dalam dirimu lewat semua rasa sakit dan kebingungan yang kamu alami. Sesuatu yang tidak bisa dicapai lewat jalan yang datar. Dan mungkin kamu memang harus berjalan sendiri untuk sementara waktu, agar kamu bisa benar-benar mendengar suara Tuhan tanpa gangguan dunia. Janganlah kau menyesali jalan ini. Jangan iri pada perjalanan orang lain.
Jalanmu mungkin lebih sepi, lebih terjal, dan lebih tak terduga. Tapi justru itulah tanda bahwa kamu sedang ditempa untuk hal besar. Tuhan tidak membawa jiwa yang lemah melalui jalan seberat ini. Hanya jiwa yang kuat yang dipilihnya untuk dibentuk melalui luka, dituntun melalui gelap, dan disucikan melalui perjalanan sunyi. Maka teruslah berjalan meski tak ada yang memahami, meski tak ada yang menepuk pundakmu, karena di ujung jalan ini bukan hanya tujuan yang akan kamu temui, tapi juga dirimu yang baru, dirimu yang utuh, dirimu yang yakin telah melewati badai dan tetap memilih untuk percaya. Bab ketiga, kebangkitanmu tidak perlu pengakuan. Kamu tidak perlu dunia bertepuk tangan untuk merasa berharga. Tidak perlu sorotan atau validasi dari siapapun untuk merasa bahwa kamu sudah melangkah jauh. Karena kebangkitan yang sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ia lahir secara perlahan, diam-diam, dalam ruang hati yang sunyi, dari pergulatan batin yang tak pernah dilihat mata, dari air mata yang jatuh saat semua orang tertidur, dari doa-doa yang kamu bisikkan meski kamu sendiri belum yakin doa itu akan dikabulkan, tapi kamu tetap percaya, dan justru dari keyakinan itulah kekuatanmu tumbuh. Mereka boleh meremehkan, boleh tidak percaya pada perubahanmu. Itu bukan masalah, karena kebangkitan bukan tentang mereka, tapi tentang bagaimana kamu berdiri setelah dunia menjatuhkanmu, tentang bagaimana kamu memilih tetap berjalan walau pernah dikhianati, ditinggalkan, dan diragukan oleh mereka yang seharusnya mendukungmu. Kebangkitan bukan tentang menunjukkan sesuatu pada orang lain. Kebangkitan adalah tentang berdamai dengan dirimu sendiri, tentang bisa melihat dirimu di cermin dan berkata, aku mungkin belum sampai, tapi aku tidak lagi di titik yang sama. Aku bertumbuh. Keyakinanmu adalah cahaya kecil yang menuntunmu di tengah gelap, dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun selama kamu tahu bahwa Tuhan melihat usahamu. Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan tahu betapa kamu berusaha tetap kuat meski semuanya terasa berat. Maka cukup kamu percaya bahwa meski langkahmu tidak disorot, meski keberhasilanmu tidak dirayakan, nilainya tetap besar di matanya. Karena Dia melihat bukan hasil akhirnya, tapi seberapa teguh kamu tetap melangkah meski sendirian. Dan percayalah, orang yang bangkit karena keyakinan, bukan karena pengakuan, akan melangkah lebih jauh. Karena kekuatannya tidak bergantung pada sorakan, tapi pada tekad. Karena ia tidak mudah goyah oleh penilaian orang, dan tidak mudah berhenti, hanya karena tak ada yang melihat. Kebangkitanmu suci, kebangkitanmu murni, dan itu cukup, lebih dari cukup. Bab keempat, perjalanan ini meski terasa berat, penuh luka, dan sering tak masuk akal, bukan tanpa tujuan. Semua rasa sakit yang kamu lalui, setiap keraguan yang kamu hadapi, dan setiap air mata yang kamu sembunyikan sedang membawamu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sadar akan siapa dirinya dan kenapa ia diciptakan. Versi yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, tapi menemukan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, tak ada perjuangan yang sia-sia di bawah langit Tuhan. Semua luka, semua jatuh bangun, semua sedang membentukmu perlahan-lahan, tapi pasti. Allah tidak sedang menghukummu dengan perjalanan ini. Justru sebaliknya, Dia sedang mempersiapkanmu. Tuhan tahu potensi besar dalam dirimu, sesuatu yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Maka Dia izinkan badai datang agar kamu menggali kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dia izinkan kamu merasa hancur agar kamu belajar membangun kembali
bukan hanya kehidupanmu, tapi juga jiwamu. Karena terkadang, versi terbaik dari diri kita hanya bisa muncul saat kita sudah kehilangan versi lama yang tidak lagi cocok untuk masa depan yang sedang Tuhan siapkan. Akan tiba saatnya kamu melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu berhasil melewatinya. Kamu akan menyadari bahwa setiap luka pernah menjadi jembatan menuju kedewasaan. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang menjernihkan hatimu. Dan setiap air mata yang kamu jatuhkan di malam sepi telah menyuburkan tanah tempat kamu tumbuh lebih kuat hari ini. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu telah berkembang, dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Perjalanan ini bukan hanya tentang sampai ke tujuan. Ini tentang siapa kamu di akhir perjalanan nanti. Dan percayalah, kamu akan sampai. Tidak hanya sampai di tempat yang kamu impikan, tapi juga sampai pada diri yang jauh lebih kuat, lebih matang, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Versi dirimu yang lebih tinggi sedang dalam perjalanan pulang. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa tertatih, masih sering menangis dalam diam, atau merasa berjalan sendiri di tengah jalan yang sunyi, jangan putus asa. Semua itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang dilatih, sedang dibentuk, sedang disiapkan. Jiwa besar tidak dilahirkan dari kenyamanan, tapi dari perjuangan. Dan kamu adalah salah satu jiwa besar itu. Meski kamu belum menyadarinya sepenuhnya. Ingat, Tuhan tidak meletakkanmu di jalan ini tanpa alasan. Tidak ada satupun luka yang sia-sia jika kamu terus memilih untuk bangkit dan terus berjalan. Percayalah, kamu tidak salah arah. Kamu sedang menuju tempat yang lebih tinggi, hanya saja jalannya menanjak. Kadang menyakitkan, kadang melelahkan. Tapi setiap langkahmu sedang menciptakan pijakan baru yang akan membawamu lebih dekat pada takdirmu. Dan takdir itu bukan sekedar keberhasilan yang biasa, tapi kedamaian, kekuatan, dan kejernihan hati yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah melewati badai. Kamu bukan siapa-siapanya dunia, mungkin. Tapi di mana Tuhan, kamu adalah proyek indah yang sedang Ia selesaikan dengan penuh cinta. Maka bersabarlah dalam prosesnya. Peluk setiap rasa, lewati setiap tahapannya. Dan jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya akan menemukan versi dirimu yang lebih tinggi, tapi juga akan memahami bahwa semua ini, semua luka, lelah, jatuh, dan bangkit, ternyata bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikanmu kepada siapa dirimu sebenarnya. Jiwamu yang kuat, cahaya yang sedang tumbuh, dan hamba yang sedang dituntun pulang kepadanya.